Ya, ini semua saya servis pokoknya untuk Iya, makasih. Lengkapi sarapan pagi Anda dengan canda tawa Andre dan Hesti. tembus tapi tidak bocor ya. Banyak info menarik yang bikin happy. Ini buat perlombaan sirkus. Ini lompat jangkrik masuk sini. Iya. Tetap di pagi-pagi. Semangat. Semangat pagi bersama Pagi-Pagi hanya di NET. Inilah Pondok Pesantren Al-Hidayah. 17 tahun lalu, pondok pesantren ini telah berdiri di tengah-tengah masyarakat Dusun Sondrian, Kendal, Ngawi, Jawa Timur. Berawal dari sebuah keprihatinan, pondok pesantren ini didirikan oleh Kiai Haji Khairul Anam. Bukan tanpa rintangan, niat baik Kiai Haji Khairul Anam pun mulanya mendapat pertentangan dari masyarakat sekitar yang saat itu notabene merupakan masyarakat abangan. Filsafat Mbah Kiai Wahab itu kalau ada kurungan tapi kita tidak menangkap burung, tidak ada artinya itu. Ada masjid tapi kita tidak bagaimana mendidik anak-anaknya, siapa yang akan mengisi masjid itu. Akhirnya kami disitulah mendirikan kecil-kecilan TPA bersama istri yang pada gilirnya itu menjadi embrio pondok pesantren. Kendala karena juga masyarakat sekitar belum tahu bahwa kalau kehadiran siswa itu akan ramai dalam arti kalau ngaji itu kan mesti ramai dari 500 siswa sampai 1000, apalagi kalau sudah latihan-latihan yang lain, inaugurasi pernah tahlilan kami itu juga mengalami kendala karena masyarakat merasa terganggu. Tahlil orang 100 sudah kan ramai, apalagi sampai mencapai 500 lebih. Terus kemudian masyarakat sekitar ketika kehadiran kami dengan sekian rombongan siswa itu kan kadang-kadang satu orang membuang kulit kacang satu, kalau 500 sudah berapa, kalau 1000 juga berapa. Kadang-kadang itu tidak sengaja, meskipun kami setiap hari juga memberi tahu kepada mereka bahwa pentingnya menjaga kebersihan agar tidak mengganggu lingkungan. Tetapi kadang jatuhnya kulit kacang satu juga cukup mengganggu mereka, sehingga itu dipakai alasan untuk mereka protes. Berkat kesabaran dan keteguhan serta keikhlasannya, kehadiran pondok pesantren ini akhirnya bisa diterima masyarakat. Dan gayung bersambut masyarakat sekarang, alhamdulillah ibu-ibu yang asalnya juga memakai jilbab itu adalah hal yang sulit di sini. Sekarang dengan sendirinya ibu-ibu sudah berpakaian rapi, setiap Jumat habis zuhur itu sudah berbondong-bondong, berduyun-duyun ikut yasinan, tahlilan, berjamiah, dan mungkin mereka itu saling komunikasi satu dengan yang lain, dengan persoalan-persoalan masing-masing diselesaikan. Itu sekarang, dan pondok pesantren di sini nampaknya juga sudah bisa diterima masyarakat sekitar yang sebelumnya mengalami perkembangan bermacam-macam kendala, saya kira seperti itu. Tak hanya itu, kini masyarakat pun bisa merasakan manfaat hadirnya pesantren ini, mulai dari segi perekonomian hingga pengetahuan keagamaan. Terus setelah adanya pondok pesantren, dimulai dengan berdirinya masjid, kemudian sekitar tahun 91, kemudian tahun 98 atau berapa itu ya, terus berdiri pondok pesantren. Akhirnya ada perubahan total masyarakat sini, akhirnya mengenal agama. Kalau dulu itu masyarakat sini tentang agama mungkin bisa yang menjalankan agama secara aktif itu mungkin bisa dihitung jari, ya. Tapi kalau setelah berdirinya masjid dan pondok pesantren itu sekarang tidak bisa dihitung dengan jari. Artinya perkembangannya adalah luar biasa.
Seiring berjalannya waktu, pondok pesantren ini menjelma menjadi pondok pesantren luar biasa. Sedikitnya 1000 santri pun kini menimba ilmu di pesantren ini. Tak hanya mengajarkan ilmu agama, di pondok pesantren ini para santri juga dibekali dengan pengetahuan umum. Bahkan tak sedikit dari para santri yang berprestasi. Dari ustadz-ustadznya yang memberikan motivasi sehingga anak didiknya, santri-santrinya bisa menjadi santri-santri yang unggul. Alhamdulillah saya sudah mendapatkan prestasi pidato bahasa Arab hingga ke provinsi, juga mendapatkan peringkat-peringkat yang alhamdulillah saya pertahankan dari kelas 1 semenjak saya di sini hingga sekarang insya Allah. Sesuai dengan namanya, Pesantren Al-Hidayah, yang berarti petunjuk. Kini, keberadaannya bisa mempengaruhi gaya hidup masyarakat sekitar. Sedikit demi sedikit, masyarakat sudah memahami dan berperilaku sesuai syariat agama. Halo, apa kabar? Selain sajian potret pesantren Al-Hidayah Ngawi tadi, berbagai informasi menarik serta inspiratif lainnya telah kami siapkan dalam Net Jatim hari ini. Di antaranya, sebuah tempat hiburan erotis berkedok karaoke digerebek aparat kepolisian Polda Jawa Timur. Pawai bunga dan parade budaya semarakan peringatan Hari Jadi Kota Surabaya ke-724. Festival of Light hadirkan beragam bentuk lampion indah yang siap memanjakan mata. Kita mulai informasi pertama, bongkar praktik hiburan erotis berkedok karaoke di Tulungagung, Polda Jawa Timur, amankan 40 orang. Beberapa di antaranya masih di bawah umur, sementara 3 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Polda Jawa Timur bongkar hiburan erotis berkedok hiburan karaoke di Tulungagung, Jawa Timur. Hingga Sabtu pagi, 3 orang yang berperan sebagai penyedia perempuan di tempat hiburan tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka. Sementara 40 penari erotis berhasil diamankan. Bahkan beberapa di antaranya masih di bawah umur. Hingga kini mereka masih menjalani pemeriksaan di Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Dan sementara kita perkenalkan dulu undang-undang pornografi dan kemudian kita dapatkan ada 3 tersangka ya. Baik itu manajer, baik itu yang mengelola, baik itu yang mendatangkan yang bersangkutan dan sekaligus juga mereka yang mempertontonkan itu, yaitu artis yang bermain pada saat itu. Selasa lalu, Polda Jawa Timur menggerebek tempat hiburan karaoke di Jalan Patimura, Tulungagung, Jawa Timur. Memiliki izin yang sah sebagai tempat karaoke, namun polisi temukan adanya praktik tarian erotis. Polisi duga juga terdapat praktik prostitusi terselubung. Sejumlah pemandu lagu di bawah umur juga turut diamankan. Yuda Wardana melaporkan untuk Beralih ke Jember, ribuan jamu dan obat tradisional yang diduga ilegal disita dari sebuah rumah di Jember, Jawa Timur. Selain tak berizin, produk-produk ini juga diduga mengandung zat berbahaya. Tim Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Jawa Timur menggerebek gudang jamu dan obat tradisional tak berizin di daerah Sumbersari, Jember. Pemilik menyembunyikan produk-produk yang diduga ilegal ini dalam sebuah bunker atau ruang bawah tanah khusus. Obat dan jamu ilegal terdiri dari berbagai jenis dan merek. Selain tak berizin edar, ditengarai produk ini mengandung bahan berbahaya. Pasca terungkap, Jumat siang rumah penyimpanan sepi. Selain gudang, lokasi ini digunakan pula untuk kos-kosan. Penghuni kos dan warga sekitar kerap melihat aktivitas bongkar muat, namun tak ada yang curiga pemilik rumah jalankan aktivitas ilegal.
Ketua lingkungan setempat pun akui tidak mengetahui adanya usaha ini. Jadi untuk aktivitas bongkar muat itu kurang berubah. Cuman selama ini ya laporannya itu kos-kosan gitu aja. Terus tidak ada masalah untuk masalah kos-kosannya, ya kan? Iya. Jadi tidak ada. Terbongkarnya penjualan jamu dan obat-obatan gelap berawal dari temuan di toko jamu di Jalan Cokro Aminoto, Kaliwates. Setelah didalami, pemilik toko ternyata masih menyimpan lebih banyak jamu ilegal di rumahnya. Petugas masih dalami produsen dan jaringan produk berbahaya ini. Mahfud Sunarji melaporkan untuk NET. 2 pelaku penyelundupan benih lobster diamankan Polres Jember. Benih lobster yang jumlahnya mencapai puluhan ribu ekor, nilainya mencapai miliaran rupiah. Supriyanto dan Saini ditangkap Polres Jember karena terlibat penyelundupan 47.000 lebih benih lobster ilegal asal Pantai Watu, Ulo, Jember. Keduanya ditangkap saat memuat belasan kardus berisi benih lobster di Pantai Laut Selatan Pugar, Jember, Jawa Timur. Melalui pemesanan di Banyuwangi, rencananya benih lobster akan dikirim ke luar negeri dengan harga 3 kali lipat harga lokal. Barang tersebut, informasi dari supir itu dibawa ke Banyuwangi dan akan ada pembelinya di sana. Sementara kita sedang tetap melakukan pengembangan. Di sana dapat dihargai sekitar 15.000 per benih. Itu kalau dikalikan 47.000 itu sekitar 707 juta. Kemudian dijual sampai ke Singapura, ke Malaysia. Nah itu sampai di Singapura itu hasilnya sekitar satu benihnya itu bisa 50 ribuan. Kini polisi memburu pelaku lain berinisial F yang diduga menjadi otak penyelundupan benih lobster. Kedua pelaku dijerat pasal tentang perikanan dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara dan denda 1,5 miliar rupiah. Mahfud Sunarji melaporkan untuk NET. Ya, informasi selanjutnya, pasca kaburnya sejumlah calon tenaga kerja, pemilik agen penyalur tenaga kerja ilegal ditangkap polisi. Salah satu calon TKI yang kabur masih dirawat intensif di rumah sakit. Hingga Sabtu siang, Sunarsi, calon TKI berusia 36 tahun asal Blitar, masih dirawat di rumah sakit. Wanita yang sedang mengandung ini alami trauma dan luka di sejumlah bagian tubuh setelah kabur dengan melompat pagar tempat penampungan calon TKI. Sunarsi ungkap ia melarikan diri karena disekap dan disiksa. Mendalami laporan, polisi membekuk Siti Aminatun, pemilik rumah penampungan calon TKI ini. Siti sudah ditetapkan sebagai tersangka penyalur tenaga kerja ilegal, namun hingga kini masih membantah adanya penyekapan dan kekerasan. Tersangka ungkap larangan pergi diterapkan karena khawatir para calon TKI akan melarikan uang saku yang telah diberikannya. Saya cuma minta uang saya kembali aja sebetulnya. Saya juga nggak proses dia, karena tahu dia hamil. Dan saya ada bukti rekaman kalau anak itu memang mau melarikan diri setelah dapat uang saku dari saya. Saya ada bukti rekamannya. Polisi tengah dalami dugaan kekerasan dan penyekapan. Petugas juga masih kembangkan penyaluran TKI ilegal, termasuk kemungkinan adanya PJ TKI lain yang terlibat. Kemudian kita juga berhasil mengamankan beberapa korban di Mapores untuk kita periksa sebagai saksi korban. Pasca terungkapnya kejadian ini, lokasi penampungan calon TKI di Desa Wonorejo, Kabupaten Blitar sepi. Sebelumnya penyalur ini merekrut calon tenaga kerja dengan iming-iming segera diberangkatkan tanpa prosedur berbelit. Eko Nugroho melaporkan untuk NET. Seorang polisi gadungan ditangkap di Lamongan, Jawa Timur. Pelaku mengaku sebagai polisi untuk menguras harta dan menipu puluhan wanita. Dengan pakaian dan atribut polisi inilah Indra, polisi gadungan di Lamongan, Jawa Timur, beraksi. Sejak awal tahun 2017, puluhan korban ditipunya. Kebanyakan korban merupakan gadis berusia muda. Selain menipu dengan mengaku sebagai polisi, pelaku juga menguras harta benda korban. Sebuah sepeda motor disita sebagai barang bukti hasil kejahatan. Selain beraksi di Lamongan, pelaku juga lakukan penipuan di Surabaya, Gresik, Sidoarjo, dan Mojokerto. Dari hasil penangkapan, dari pengakuan tersangka, selain korban Eni yang lapor ke Polres Lamongan, ada 9 korban lagi, yang mana nanti kita akan kembangkan dan koordinasi dengan Polres-Polres lain. Sindikat pencurian truk di Mojokerto, Jawa Timur ditangkap polisi. Seorang pelaku terpaksa ditembak karena melawan saat hendak ditangkap.
Petugas Satuan Reserse Kriminal Polres Mojokerto Kota, Jawa Timur menangkap 6 tersangka komplotan sindikat pencurian truk. Petugas terpaksa menembak kaki Nanda Dwi, salah satu tersangka yang juga otak pelaku pencurian karena melawan saat ditangkap. Modus yang digunakan yaitu dengan cara melakukan pengintaian sasaran lebih dahulu. Saat kondisi aman, mereka langsung beraksi setelah truk yang tengah diparkir ditinggal oleh sopir. Hasil curian biasanya dijual kepada seorang penadah seharga 40 juta rupiah. Ini pengakuannya ini masih satu, tapi tidak bentuk kemungkinan bisa ngembang ke TKP lainnya karena kita lagi mengumpulkan laporan-laporan polisi ini. Modusnya seperti apa dan? Ya mereka ini kan begitu melihat kan sasaran mereka ngawasi dulu di lapangan. Begitu ada truk ini diparkir kiri kanan aman kanan dia langsung. Ya, selanjutnya Kepolisian Malang Kota masih akan periksa kepala sekolah yang menyetrum 4 siswa SD di Malang. Sedangkan pemeriksaan terhadap 4 korban dilakukan usai mengikuti ujian nasional. Pasca penyetruman 4 siswa, kegiatan belajar mengajar di SD Negeri Lowokwaru 3 Malang Sabtu siang berjalan normal. Untuk sementara sekolah dipimpin seorang PLT kepala sekolah yang ditunjuk Dinas Pendidikan Kota Malang. Sedangkan Kepala SDN Lowokwaru 3, Cipto Yuwono telah dicopot dan dipindah tugaskan ke Dinas Pendidikan untuk pembinaan. Pelaku penyetruman Cipto Yuwono akan diperiksa setelah keluar dari rumah sakit. Sedangkan 4 korban akan diperiksa usai mengikuti ujian nasional. Lebih jelasnya kita akan sampaikan setelah penyelidikan. Berapa orang yang sudah diperiksa? Ada beberapa orang yang sudah kita mintai. Termasuk kepala sekolah tersebut? Kita masih belum ke sana, kita masih dalami terkait permintaan keterangan saksi-saksi. Penyetruman terhadap 4 siswa dilakukan Kepala SD Negeri 3 Lowokwaru Malang, Cipto Yuwono. Peristiwa terjadi Selasa 25 April lalu menggunakan alat yang dirakit khusus yaitu plat penghantar listrik. Lewat sebuah surat pernyataan, pelaku berdalih penyetruman bertujuan untuk terapi kesehatan. Penyetruman berdampak berbeda pada 4 korban, mulai ngilu, pusing hingga mimisan. Selain itu, keempat siswa kelas 6 SD tersebut alami trauma. Tutu Sugiarto melaporkan untuk NET. Pawai bunga dan parade budaya semarakan peringatan Hari Jadi Kota Surabaya ke-724. Informasinya sesaat lagi, NET Jatim segera kembali. Semua saya servis pokoknya untuk Iya, makasih. Aduh, dia punya. Lengkapi sarapan pagi Anda dengan canda tawa Andre dan Hesti. Tembus tapi tidak bocor ya. Banyak info menarik yang bikin happy. Ini perlombaan sirkus. Ini lompat kaki masuk sini. Iya. Tetap di pagi-pagi. Semangat. Semangat pagi bersama Pagi-Pagi hanya di NET. Selamat pagi. In here, aku harus menempatkan seorang personal assistant. Where did you work before? Oh yes, of course. Yes. Selamat datang di dunia syuting pagi hari. Tadi naik apa ke sini Kak Dika? Naik mobil. Oh, naik mobil. Nanti pulangnya bareng kali ya. Ini mbaknya lagi. Sarah Sehan, Senin sampai Jumat jam 9 pagi hanya di NET. Dengan Mbak Tantri ya? Iya, betul. Kita kan mau olahraga. Udah janji kan? Udah, ayo. Udahlah, jangan manja. Hari ini aku akan gembar kamu. Tapi mohon maaf, naik motornya nggak bisa bertiga. Siapa yang bertiga, Mas? Mbak, itu pacarnya? Iya, saya tuh mau ngajarin pacar saya tuh supaya kuat sama sehat dan fisiknya oke, Mas. Dan kayak saya nih, segar olahraga mulu. Ayo sayang, semangat! Dikit lagi!
Alright, we're back on Breakout, still with Jesse J. Darwin right next to me, man. Sekarang gue lagi duduk bareng sama Omi. Simple Black. What's going on? How are you, dude? Everything's great, man. Keep watching Breakout, the #1 music show. Thank you, bro. Thanks a lot. Thanks a lot. Breakout hanya di Net. Manfaat di balik makanan dan minuman kaya gizi. Bagaimana sih membuat makanan yang sehat dan bagaimana pula mendapatkannya? Ragam olahan untuk ciptakan solusi. Kadang-kadang kita suka males ya kalau harus makan buah dalam kondisi utuh. Nah, buah kering ini bisa menjadi solusi. Paduan gaya hidup sehat bersama Wonder Food. Senin sampai Jumat jam 2 siang. Hanya di Net. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Yes, selamat pagi. Ya, berdasarkan data dari Komnas Perlindungan Anak, kurun waktu 2014 hingga 2015 ada 196 kasus penculikan dan jumlah ini jadi alarm terutama bagi para orang tua untuk waspada. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Untuk menyambut turis muslim dari berbagai negara, ini Korea Selatan hadirkan wisata ramah muslim. Indonesia Morning Show, hanya di Net. Berbagai kegiatan digelar untuk semarakkan Hari Jadi Kota Surabaya yang ke-724. Minggu kemarin, giliran pawai bunga dan parade budaya. Ribuan warga pun larut dalam kemeriahan pagelaran ini. Kreasi bunga yang menarik, aksi berbagai budaya, larut menjadi satu dalam pawai bunga dan budaya yang digelar pemerintah Kota Surabaya. Berlangsung sejak Minggu pagi, pawai bunga dan budaya mengambil start dari Tugu Pahlawan dan berakhir di Taman Bungkul. Berbagai kreasi dan atraksi yang ditampilkan para peserta membuat pawai berjalan meriah. Ribuan warga pun sangat antusias untuk menyaksikan pawai yang digelar dalam rangka peringati Hari Jadi Kota Surabaya ke-724. Dari pagi ngerencanain ke sini emang udah. Rencanain iya dengan keluarga. Lumayan seru sih, kan ada penambahan apa peserta pawainya, jadi tambah kami tambah banyak gitu. Nah, harapannya Surabaya lebih besar lagi ya, lebih hijau lagi, kayak parade bunga kan lebih hijau gitu. Bagus banget. Ya, drum band ini yang ditunggu-tunggu soalnya awal, sama yang dua tadi untuk sepatu roda. Itu unik lumayan. Iya, selfie. Yang pasti mengabadikan momen. Selain meriahkan Hari Jadi Kota Surabaya, pawai bunga dan budaya ini juga untuk meningkatkan minat kunjungan wisatawan. Jadi ini adalah kegiatan reguler yang merupakan termasuk destinasi wisata, ya. Ini adalah tempat untuk kepariwisataan juga dalam rangka momen ini, sehingga kita bisa jadikan ini tetapkan sebagai destinasi wisata Kota Surabaya untuk kegiatan parade budaya dan bunga ini. Pawai bunga dan budaya yang selalu digelar tiap tahunnya oleh pemerintah Kota Surabaya ini menjadi salah satu pagelaran yang selalu ditunggu warga. Yuda Wardana melaporkan untuk Net.
Wah, seru sekali ya. Sangat terasa atmosfer hari jadi Kota Surabaya di mana warga kota berkumpul di satu titik secara kompak untuk merayakan hari jadi secara bersama-sama. Warga bahkan juga bisa melihat ribuan sepeda tua melakukan pawai keliling Kota Surabaya. Jambore Sepeda Tua diadakan sebagai bagian peringatan hari ulang tahun Kota Surabaya ke-724. 3.000 sepeda ontel tua memadati Taman Mundu, Surabaya, Jawa Timur Minggu siang. Disebut tua karena memang umurnya sudah puluhan tahun, bahkan ada yang berasal dari era kolonial Belanda. Mereka memeriahkan Jambore Nasional Sepeda Tua yang merupakan rangkaian peringatan HUT Kota Surabaya ke-724. Pesertanya dari beragam daerah, diantaranya Jakarta, Lampung, dan Kalimantan. Ribuan peserta diajak berkeliling Kota Surabaya sejauh 5 km, mulai dari Taman Mundu, Taman Bulak, hingga menyeberangi Jembatan Kenjeran. Ya perbedaannya hanya rutenya aja. Rutenya di sini banyak yang katakan rute rekreasi lah. Banyak pemandangan yang kita tidak pernah menjumpai. Iring-iringan sepeda ini berakhir di Stadion Tambak Sari. Jambore Nasional Sepeda Tua ini berlangsung selama 2 hari, 6 dan 7 Mei 2017. Sony Misdananto melaporkan untuk NET. Tidak hanya Jambore Sepeda Tua, ada juga kontes kucing dari berbagai jenis meriahkan semarak hari ulang tahun Surabaya ke-724. Selain bersaing untuk jadi juara, ajang ini juga digunakan saling tukar informasi seputar dunia kucing. Satu persatu berbagai jenis kucing ini diadu kemampuannya tampil di panggung dalam kontes pertunjukan kucing di Atrium BG Junction, Surabaya Minggu siang. Penilaian tim Dewan Juri meliputi keindahan bulu, kesehatan, kebersihan, postur tubuh kucing proporsional, hingga karakter kucing. Salah satu yang cukup mendapat perhatian adalah kucing busok atau sering disebut kucing Madura. Memiliki bulu pendek dan halus, kucing ini nampak eksotis dan mirip kucing British Shorthair dari Inggris. Uniknya, kucing asal Pulau Raas, Kabupaten Sumeneb ini diklaim asli tanpa tercampur gen dari ras kucing lainnya dan dianggap langka. Sehingga, kucing ini menjadi buruan cat lovers. Saya pilih kucing busok untuk pelihara karena dia eksotis sekali ya. Karena kucing asli Indonesia yang harus kita kembangbiakkan, kita kenalkan kepada masyarakat luar bahwa Indonesia punya kucing yang eksotis, yaitu kucing busok. Hadirnya berbagai jenis kucing dalam kontes ini cukup menarik perhatian warga. Tak hanya bisa menonton, para pengunjung pun bisa saling bertukar informasi terkait dunia kucing. Ya, kegiatannya menarik, terus banyak kucing-kucing berbagai ras. Yang favorit kucing bengal kayak ini. Motifnya kayak macan tutul, terus bulunya tuh pendek, jadi mungkin perawatannya tuh nggak begitu ribet kayak kucing long hair gitu. Positifnya komunitas saling ketemu gitu ya, komunitas kucing saling sharing, mungkin pemiliknya juga bisa saling sharing mengenai perawatan kucing, gimana makannya. Kontes kucing digelar tak lain untuk semarakan hari ulang tahun Kota Surabaya ke-724 tahun. Kita mengadakan lomba cat show Wali Kota Cup itu dalam rangka memeriahkan hari jadi Kota Surabaya. Jadi nggak hanya manusia, kucingnya juga ikut meramaikan acara hari jadi Kota Surabaya. Untuk kegiatannya ini alhamdulillah kita dibantu oleh pemerintah Kota Surabaya. Sedikitnya 205 peserta turut meramaikan kontes kucing. Tak hanya kucing lokal, kucing dari mancanegara pun turut bersaing menjadi juara dalam ajang ini. Juli Susanto melaporkan untuk NET.
Beralih ke informasi lain, Surabaya dikenal dengan sebutan Kota Pahlawan. Nah, pahlawan di masa sekarang tidak kemudian diidentikan dengan perjuangan meraih kemerdekaan, namun mulai merambah ke lingkungan. Seperti sekelompok mahasiswa ini yang mendatangi warga untuk mengedukasi mereka membuat bank sampah mandiri. Gerakan peduli lingkungan salah satunya digiatkan lewat pengelolaan sampah. Di Surabaya, sosok pegiat lingkungan datang dari kalangan muda. Dialah Retno Dewi Yulianti, mahasiswi ilmu komunikasi yang sejak 7 tahun lalu mendedikasikan dirinya untuk mensosialisasikan dampak buruk sampah jika tak dikelola. Retno bersama teman-temannya menjadi pelopor bank sampah di lingkungan rumahnya yang kumuh di kawasan Ngagel Utara. Bank sampah ini berdiri tahun 2010. Mereka mengumpulkan sampah dari jalanan untuk dikelola menjadi karya. Berawal dari situ, Retno pun tertantang untuk memanfaatkan sampah yang berdampak pada pencemaran lingkungan. Mereka tidak menempatkan sampah itu benar-benar dimanfaatkan, kemudian dipakai lagi. Terus bagaimana caranya bisa mengurangi itu juga. Nah, sayangnya akhirnya sampah-sampah itu jadi kececeran di mana-mana yang kita temukan di laut seumpamanya. Dan di Indonesia aja itu termasuk penyumbang ketiga terbesar di seluruh Asia Pasifik. Kini bank sampah sudah dikelola mandiri warga. Setiap hari bank sampah induk ini menerima 1 hingga 2 ton sampah dari warga binaan. Sampah-sampah ini kemudian dipilah-pilah untuk memudahkan saat proses pengiriman ke tempat pengelolaan sampah milik pemerintah Surabaya dan swasta. Selain distorkan, kini ia bersama rekannya menggagas program bayar listrik dengan sampah. Fasilitas ini diharapkan bisa menarik minat warga. Dengan mengumpulkan sampah rumah, warga bisa membayar listrik yang saat ini sedang mengalami kenaikan. Adanya bank sampah induk mendapat respon positif warga sekitar. Sangat senang sekali Mas, bisa membantu, bisa yang biasanya kotor-kotor bisa dikumpulin, jadi uang buat bayar listrik, buat macam-macam lah Mas. Program berikutnya, Retno akan mensosialisasikan bahaya pencemaran lingkungan ke sekolah-sekolah. Sony Misdananto melaporkan untuk NET. Festival of Light hadirkan beragam bentuk lampion indah yang siap memanjakan mata. Tetap di NET Jatim, informasi akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Good to be here again and again, tentunya di Entertainment News. Berbagai berita menarik dari seluruh dunia dapat Anda temui di sini. Kami punya informasinya untuk Anda. Wow, seru nih kayaknya ya. Berisi sajian informatif yang dikemas secara atraktif. Yang pastinya sesuai pakat. No gossip. Ini kacang disco juga. Kalau makan ini pasti disco. Jangan lewatkan berita terkini di Entertainment News. Hanya di NET. Get up. Semua saya servis pokoknya. Iya, makasih. Lengkapi sarapan pagi Anda dengan canda tawa Andre dan Hesti. Tembus tapi tidak bocor ya. Banyak info menarik yang bikin happy. Ini buat perlombaan sirkus. Ini lompat jangkrik masuk sini. Iya. Tapi pagi-pagi semangat. Semangat pagi bersama Pagi-Pagi hanya di NET. Halo. Salam pakai food. Mencicipi berbagai masakan dalam nuansa yang berbeda bersama Pepi. Boleh nanya ini kenapa namanya soto Betawi Haji Ma'ruf? Rasanya unik, tapi enak. Rasa lemon dalam air es memberikan semangat baru untuk makan lagi. Tahu kejerah. Mari menyusuri jejak kuliner Indonesia. Oke Food, setiap Senin sampai Jumat jam 2:30 sore hanya di NET.
Alright, we're back on Breakout, still with Jessie J. Darwin right next to me, man. Sekarang gue lagi duduk bareng sama Omi. Simple Black. What's going on? How are you doing? Everything great, man. Keep watching Breakout, the #1 music show. Thank you, bro. Thanks a lot. Thanks a lot. Breakout hanya di Net. Welcome back to Comment. Berjalan ke pasar rumput. Kuda laut makannya apa? Rumput laut. Betul. Itu logika aja. Betul. Emang cinta kadang-kadang nggak ada logika. Jangan bikin gue nari. Kalau di era 90-an itu kata-kata yang sering banyak keluar tuh apa sih sebenarnya? Ada the bomb ya. Habis the bomb harusnya ada bling-bling nih. Bling-bling itu bukan yang dipetik. Bling-bling. Yo, di sini ada tong, yo. Jalan rusak yang tak kunjung diperbaiki mengganggu aktivitas warga. Saatnya buat perubahan. Upload video masalah yang ada di sekitarmu ke NetCJ. Video-video terpilih akan tayang di Net 10. Be the change demi Indonesia yang lebih baik. Mengejar mimpi bersama di dalam suka dan kita. Mengejar mimpi bersama dalam harmoni dan cinta. Langit tanpa batas. Madeo. Happy banget, Mas. Kalau gue happy kenapa? Masalah buat lo? Nggak masalah sih, Mas. Ya udah. Terima kasih Anda masih di Net Jatim. Festival of Light berskala internasional siap memanjakan mata bagi setiap pengunjung yang hadir di Taman Tirtoyoso, Kota Kediri. Dengan beragam bentuk lampion hingga dancing fountain serta water screen yang membuat malam lebih berwarna menjadi cara baru nikmati malam di Kota Kediri. Beginilah keseruan wahana wisata malam yang ada di Kota Kediri. Dari beberapa banyaknya lampion, ada salah satu yang menonjol yaitu dancing fountain, di mana di sini ada air mancur yang sedang berlenggak-lenggok. Bagaimana keseruan? Kita saksikan bersama. Tak hanya lampion-lampion cantik, replika sejumlah kastil, replika dan naga raksasa setinggi 8 meter pun ada di Taman Tirtoyoso, Kota Kediri. Menyihir ribuan pasang mata yang hadir, Festival of Light juga hadirkan teknologi water screen, yakni tayangan video melalui layar yang terbuat dari semburan air setinggi 25 meter. Cocok banget buat dijadiin background selfie. Terus di sini juga ada wahana permainan dan anak-anak itu suka banget ada di sini. Dengan tiket masuk Rp25.000 per orang, kawasan festival selalu diramaikan sekitar 500 pengunjung, datang dari wilayah beragam. Baik di sekitar Kediri, Tulung Agung, Blitar hingga Malang. Eko Nugroho melaporkan untuk Net. Ya, beralih ke informasi seputar kuliner, di Malang jika Anda berkunjung ke salah satu restoran ini, selain bisa memilih aneka makanan kesukaan, Anda juga bisa menikmati koleksi barang-barang tempo dulu. Berikut liputan Daniel Weldy untuk NetCJ. Masuk ke bangunan ini, kamu seolah dibawa ke masa lampau. Bisa lihat wujud Malang tempo dulu dalam wujud foto.
topeng tradisional kayu non etnik, telepon-telepon kuno, hingga koleksi kaset jadul. Eits, ini bukan museum, melainkan resto di Malang, Jawa Timur. Namanya Resto Inggil yang mengusung konsep jadul dan tawarkan hidangan khas Jawa sebagai menu andalannya. Mulai dari nasi goreng, mie goreng, ayam goreng Jawa, dan sebagainya. Semuanya dibanderol mulai Rp15.000 sampai Rp50.000. Yang kita pesan buat siang ini, buat makan siang, ada ini apa namanya? Ayam goreng Jawa, ayam goreng. Ini ada sambal terasi, ini ada mie goreng Jawa, ada lalapan. Pokoknya semuanya Jawa. Menyantap makanan sambil menikmati koleksi resto ala museum membuat pengalaman wisata rasa kali ini jadi tidak biasa. Perut kenyang, hati pun senang. Resto ini lokasinya tidak jauh dari stasiun Kota Baru dan berada tepat di belakang gedung Balai Kota Malang. Selamat bernostalgia! Masih seputar kuliner, apakah Anda ingin menikmati jajanan tradisional zaman dulu? CJ Robi Juniarta di Tulungagung punya rekomendasi khusus untuk Anda. Aneka makanan lokal seperti cendol, cenil, jenang, getuk, dan juga tiwul, semua ada di Pasar Senggol. Berikut informasinya. Di sini nih, jajanan tradisional jadul alias zaman dulu berkumpul. Pasar Senggol di pusat Desa Banguan Kedungwaru, Tulungagung. Dari makan besar sampai ngemil-ngemil bisa kamu lakuin di sini. Lapak-lapak pedagang berjejer. Sebagian besar berbahan panganan lokal seperti beras ketan dan singkong. Sebut saja cendol, cenil, jenang sabun, getuk, dan tiwul. Semua bisa kamu padankan dalam satu porsi. Nikmat. Mau makan yang lebih berat dari nasi lodo khas Tulungagung sampai nasi campur ada di sini. Mengenyangkan dan pastinya murah meriah. Setiap hari pasar selalu ramai, khususnya pagi hari. Apalagi sentra kuliner ini dibuka 24 jam. Selalu jadi tujuan warga kapan aja pas lagi lapar. Nah, jika Anda tidak mau makan yang berat-berat, Ihwan Haryanto merekomendasikan destinasi jajanan serba pisang di Gedang Ganteng, pisang goreng naik kelas dengan topping aneka rasa. Malang punya destinasi jajanan serba pisang yang enak dan unik nih guys. Namanya Gedang Ganteng. Sesuai namanya, kedai berslogan House of Banana ini bisa bikin olahan pisang terlihat ganteng dan menggoda. Ada gedang semiran, pisang goreng dengan polesan krim aneka rasa, mulai dari vanilla, green tea, strawberry, blueberry, tiramisu, red velvet, Nutella, dan taro. Toppingnya pun bermacam-macam. Ada pisang bertabur keju, almond, sampai marshmallow kayak menu banana boat ini. Menunya oke ya, mengenyangkan juga. Terus untuk menu terbaru ada gedang semiran. Saya penasaran sih gedang semiran itu seperti apa. Ternyata pisang dikasih selai ya. Kebetulan saya pesannya yang rasa permen karet, coklat, strawberry, sama vanilla. Menunya lumayan oke dengan harga yang terjangkau juga. Kamu juga bisa nikmati olahan pisang lainnya, seperti gedang kempit dan gedang bakar. Tergoda buat mencoba? Gerai serba pisang ini terletak di Jalan Maijen Panjaitan, Klojen, Kota Malang. Kami akan jeda sejenak dan di segmen selanjutnya berbagai informasi menarik lainnya akan kembali kami hadirkan. Di antaranya budidaya iguana yang semakin banyak diminati warga. Tetaplah di Net Jatim. Awali
keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Yes, selamat pagi. Ya, berdasarkan data dari Komnas Perlindungan Anak, kurun waktu 2014 hingga 2015 ada 196 kasus penculikan dan jumlah ini jadi alarm terutama bagi para orang tua untuk waspada. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Untuk menyambut turis muslim dari berbagai negara, ini Korea Selatan hadirkan wisata ramah muslim. Indonesia Morning Show, hanya di NET. Ini semua saya servis pokoknya. Iya, makasih. Aduh, dia punya. Lengkapi sarapan pagi Anda dengan canda tawa Andre dan Hesti. Tembus tapi tidak bocor ya. Banyak info menarik yang bikin happy. Ini perlombaan sirkus. Ini lompat kaki masuk sini. Iya. Tapi pagi-pagi semangat. Semangat pagi bersama Pagi-Pagi, hanya di NET. Everybody get up. In here, aku harus menempatkan seorang personal assistant. Where did you work before? Yes, of course. Yes. Selamat datang di dunia syuting pagi hari. Tadi naik apa ke sini, Kak Dika? Naik mobil. Oh, naik mobil. Nanti pulangnya bareng kali ya. Ini mbaknya lagi. Sarah Sehan, Senin sampai Jumat jam 9 pagi, hanya di NET. Manfaat di balik makanan dan minuman kaya gizi. Bagaimana sih membuat makanan yang sehat dan bagaimana pula mendapatkannya? Ragam olahan untuk ciptakan solusi. Kadang-kadang kita suka males ya kalau harus makan buah dalam kondisi utuh. Nah, buah kering ini bisa menjadi solusi. Paduan gaya hidup sehat bersama Wonder Food. Senin sampai Jumat jam 2 siang, hanya di NET. Halo, salam pakai food. Mencicipi berbagai masakan dalam nuansa yang berbeda. Bersama Pepi. Boleh nanya ini kenapa namanya soto Betawi Haji Ma'ruf? Rasanya unik, tapi enak. Rasa lemon dalam air es memberikan semangat baru untuk makan lagi. Tahu gejrot! Mari menyusuri jejak kuliner Indonesia. Oke Food, setiap Senin sampai Jumat jam 2:30 sore, hanya di NET. Cuma di sini, kelas yang gak pernah sepi. Berhenti! Sebagai guru yang baik, Pak Budi gak pernah kena marah kepala sekolah. Tuh. Pak Budi jangan cuma ngomong betal betul terus dong. Meskipun budaya di sini berbeda-beda, tapi semuanya bertujuan sama. Saling berkawan dan menghormati. Kamu ini memang sahabat yang baik. Terima kasih. Kelas Internasional Season 3, hanya di NET. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Yes, selamat pagi. Ya, berdasarkan data dari Komnas Perlindungan Anak, kurun waktu 2014 hingga 2015 ada 196 kasus penculikan dan jumlah ini jadi alarm terutama bagi para orang tua untuk waspada. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Untuk menyambut turis muslim dari berbagai negara, ini Korea Selatan hadirkan wisata ramah muslim. Indonesia Morning Show, hanya di NET. Berawal dari hobi, seorang warga di Bojonegoro sukses beternak iguana. Dalam jangka waktu 4 tahun, sepasang iguana bisa dikembangbiakkan menjadi ratusan ekor. Berikut liputan Arik Tripangestuti untuk Net Citizen Journalist. Siapa yang tidak kenal iguana? Reptil asal dataran Amerika Selatan ini mulai dikenal orang sebagai peliharaan beberapa tahun lalu. Pemeliharaan satwa yang mudah membuat orang tertarik memelihara iguana. Cukup diberi makan sayur-sayuran atau buah-buahan dan kandang yang kering dan bersih, hewan yang satu keluarga dengan kadal ini dapat hidup.
Lihat aja, peliharaan Fajar Prasetyo, warga desa Sukorejo, Bojonegoro, Jawa Timur. 4 tahun lalu, Fajar mulai memelihara sepasang iguana. Kini jumlah iguana Fajar mencapai ratusan ekor. Dalam sekali reproduksi, iguana bisa menghasilkan 70 ekor. Biasanya kan iguana itu kalau dalam 1 tahun 1 kali produksi. Itu bulan September sampai bulan November. Dan kalau yang baru lahir itu 350. Sukses kembangbiakan iguana, banyak orang tertarik membeli iguana Fajar. Hasilnya dalam sehari, Fajar mampu menjual 20 ekor baik melalui penjualan langsung ataupun melalui media online. Masih dari Bojonegoro, berkat budidaya burung murai, seorang warga berpenghasilan hingga puluhan juta rupiah per bulan. Peminat burung murai datang dari Semarang dan Surabaya. Arik Tri Pangestuti berbagi informasinya. Kicauan merdunya memikat para pencinta burung. Sebagai ikon lomba burung berkicau, ini dia burung murai. Berawal hobi memelihara burung sejak tahun 2008, Wiji Sudarsono berbagi kisah sukses membudidayakan burung murai. Di halaman rumah Wiji di Desa Banjarrejo, Kecamatan Kota Bojonegoro, disulap menjadi tempat puluhan kandang burung murai. Masing-masing pasangan burung berukuran 1 meter persegi. 3 kali sehari, burung murai diberikan makanan ulat dan jangkrik. Pembeli selain dari Bojonegoro, dari luar kota ya. Surabaya, ada yang dari Semarang, ada yang dari Tuban. 1 ekor burung murai dibanderol mulai dari 800.000 hingga 3 juta rupiah. Dalam sebulan, Wiji mampu menjual 15 hingga 20 ekor burung. Tak heran, omsetnya mencapai puluhan juta rupiah per bulan. Dari Malang, CJ Aga Septian merekam bagaimana asyiknya berwisata di Taman Kelinci. Di taman yang terletak nggak jauh dari wisata para layang ini, pengunjung bisa berinteraksi secara langsung dengan kelinci-kelinci nan lucu. Selamat datang di Taman Kelinci Plaza Garden Pujon. Kawasan perbukitan lengkap dengan taman yang ditata apik menjadi surganya kelinci. Kelinci-kelinci di sini lepas bebas berkeliaran. Para pengunjung bisa melihat ataupun berinteraksi dengan satwa nan lucu ini. Selain kelinci, andalan lainnya dari taman yang berlokasi di Jalan Paralayang Desa Pandesari Pujon, Malang ini adalah Rumah Hobbit. Pengunjung banyak yang senang berfoto ataupun bersuah foto di tempat ini. Tahu tempat ini dari mana? Dari internet. Dari internet, iya. Sosial media ya? Iya. Kalau kesan-kesan kesini tuh apa? Ini ya Mbak, apa? Kayak ini ya kan masih alam ya. Fresh. Iya bagus. Terus kan ini ya asli juga. Udara nan sejuk dan pemandangan yang indah membuat pengunjung betah habiskan waktu di sini. Taman yang lokasinya berdekatan dengan wisata para layang juga cukup terjangkau, hanya Rp10.000 per orang. Selanjutnya, apakah Anda pernah mendengar Pagupon Camp? Tempat ini kini populer bagi wisatawan yang datang ke Kota Batu, Jawa Timur. Pagupon kalau diindonesiakan artinya kandang burung merpati. Nah, seperti apa menariknya wisata kandang burung merpati ini? Hasan Syamsuri sudah meliputnya untuk Anda. Kandang burung raksasa tersebar, berbentuk unik, berwarna cantik, dikelilingi hijaunya alam dan sejuknya udara. Inilah Pagupon Camp, wahana wisata baru di Kota Batu. Terletak di hutan lindung Coban Talun, Tulung Rejo. Pagupon tawarkan sensasi liburan yang berbeda, yaitu berwisata ala kandang burung merpati raksasa. Keunikan inilah yang membuat pengunjung tertarik mendatangi Pagupon Camp. Tempatnya asik, unik, cocok untuk anak-anak muda bersuah foto. Menurut kita sih bagus ya, karena kita juga baru pertama ke sini. Ada air terjun juga, terus ada spot buat foto-foto. Ini Pagupon Camp, ada Apache, kayak tema-tema Indian gitu. Menurut aku ya, ini benar-benar nyaman banget, soalnya udaranya sejuk banget, banyak hijau-hijau, daun-daun. Kan langka juga kalau di kota-kota ada hijau-hijaunya kayak gini, jadi segar aja udaranya.
Tak hanya dipandangi atau difoto, tempat ini juga bisa diinapi. Satu unit Padupon bisa menampung 4 hingga 5 orang dewasa dengan tarif mulai Rp250.000 per malam. Di sini tidak menyediakan TV, cuma kasur sama extra bed aja. Karena memang konsep kita itu kembali ke alam. Jadinya tidak menyediakan listrik, tapi ada lampu sama cop-copan untuk charger gitu aja. Minat pengunjung semakin tinggi. Rumah Padupon akan ditambah menjadi 10 unit. Beragam fasilitas seperti kolam pancing, tempat panahan, dan panjat gunung akan disiapkan. Saat ini, anak-anak bisa menikmati wahana tempat permainan anak dan berfoto dengan aneka spot menarik. Untuk masuk ke Pagupon Camp, pengunjung cukup membayar sebesar Rp5.000 saja per orang. Akhirnya tuntas sudah Net Jatim hari ini. Subscribe akun YouTube kami di www.youtube.com/netbirojatim. Kulo Ning Nita Liana pamit, matur suwun dulur. Hey, I was doing just fine before I met you. I drank too much and that's an issue, but I'm okay. Tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see